kembali lagi bersama gue Didit Mo. Oke, di video kali ini gue akan membahas lagi. Gue akan membuat video khusus untuk membahas lebih ke tanggapan gue tentang episode yang 11. Dan ini video ini yang gue buat, gue mengucapkan mohon maaf kepada karakter yang gue nyangkanya nggak segimana atau yang nggak buat gue apa sih orang ini bikin gue enak. Tapi ternyata yang kemarin itu yang di episode 11 Shingeki no Kyojin part 2 itu menunjukkan tajinya, atau menunjukkan dibalik sikap arogan dia yang waktu gue lihat, bukan arogan sih, lebih ke dia tuh kayak pemberani, dia paling nasionalis, paling realistis gitu ya. Orangnya tuh paling realistis, dan itu adalah Froke, si rambut merah, poni. Dan di sini gue bilang gue nggak akan nge-review, gue cuma ngebahas doang episode ini, episode 11 doang, karena gue gak pernah nge-review Shingeki no Kyojin. Pernah nge-review di podcast gue, kalian tinggal cek aja di Asal Podcast, dan gue akan sebentar aja ngebahas tentang episode 11 ini. Dan semakin dari episode pertama sampai yang sekarang, kita diperlihatkan dua sudut pandang yang berbeda antara fraksi Aliansi dan Jaegeris. Dan di situ gue mikirnya di sini gue jujur dari awal gue nggak ngedukung siapa-siapa, karena udah dua-duanya salah menurut gue ya. Dari sudut pandang gue itu dua-duanya salah, dan ya kenapa gue bisa bilang begitu dua-duanya salah ya, karena yang satu itu dari pendahulunya, dari Ymir. Yang satu itu karena balas dendam lah istilahnya, kampung halamannya diserang, desa itu tuh Eldia diserang. Nah itu goblok, susah. Eldia diserang, Marley nyerang Eldia nyerang Marley, dan semuanya dua-duanya balas dendam dan menuduh siapa yang salah. Dan sudah kita ketahui bahwa teknologi Titan itu berawal dari bangsa Marley. Bangsa Marley, di garis tekankan lagi, dari bangsa Marley itu pewarisnya yaitu Ymir ya. Ymir si cewek bucin. Dan itu gara-gara dia itu dia itu jatuh ke lubang. Dan ini spoiler alert ya yang nggak ngikutin AOT. Jadi dia tuh jatuh ke dalam lubang, tergelincir gitu, dan tiba-tiba ada kayak hewan cacing gitu masuk ke tubuh dia, dan dia berubah menjadi Titan pertama. Dan ketika dia berubah menjadi Titan, dia menghancurkan daerah di situ. Dan nggak tahu kenapa si Raja Tolol, raja bangsat itu ya, berawal dari situ. Teknologi Titan tuh dikembangin jadi persenjataan lah. Dari situ berkembang, dan terjadilah Titan hadir. Dan sebenarnya ada yang bilang kalau misalkan Reiner, Bertolt dan Annie tidak menyerang benteng pertama, benteng Shina ya, itu nggak akan terjadi balas dendam. Tapi menurut gua, kalian yang udah baca manga pasti tahu lah, mereka bertiga itu adalah orang dari Eldia gitu. Dia berusaha untuk menyadarkan bahwa kita tuh gak bisa gitu hidup di dalam dinding terus. Sudah dijelaskan di sini, jadi berapa ribu tahun bangsa Eldia tuh sudah diam di dinding gitu, nggak tahu kehidupan luar, nggak tahu gimana, apakah aman di luar atau tidak. Dan terbukti lah, dibuka lagi sudut pandang kita gitu ya. Dan kalau menurut gue sih sejauh ini animenya bagus lah. Kalau terlepas dari ending manganya, kalau ini terlalu melenceng ya, nanti gue bahas dulu nanti yang episode 11.
Pokoknya dari sudut pandang gue, dari dinilai dari manga ya, meskipun manganya tuh kayak ujung-ujungnya bucin Mikasa dan Eren tebas langsung udah beres gitu, tapi menurut gue sih mau ending kayak gimana pun atau kayak gimana ya udah sih itu AOT gitu. Kita harus nuntut apa gitu, ini keluh kesah gue. Udah lama gue nggak bikin video kayak gini, keluh kesah gue kenapa mereka menuntut animnya yang mereka suka endingnya tuh harus bagus. Mangaka tuh sulit pak bikin ending yang di pikiran dia, apalagi deadline gitu ya, deadline studio gitu kan, sulit. Jadi Pak Haji, makasih Pak Haji, Pak Haji Isayama, wah keren sekali Anda. Dan ya gue lanjut yang ini, yang pembahasan 11 ya. Kenapa gue bilang Froke adalah karakter favorit gue untuk saat ini ya, karena gue dari awal, dari yang mulai season 4 part 1 itu gue lihat Froke tuh apa anjing, orang tolol kayak gini, sosokan mau ngebela Eldia gini segini segala macem, sampai dia bikin aliansi Jaegeris gitu. Eren gitu sebenarnya, tapi yang penggeraknya itu Froke sejauh ini, sampai mengkudeta Saditz gitu, komandan Saditz gitu. Dan ya, dan gue lihat episode kemarin yang episode 11 yang tadi malam gue nonton, gue telat. Froke tuh gue lihat dari gue nonton, gue melihat si Froke tuh seperti Erwin. Dan gue berpikir gitu, gue pernah berpikir begini ya, kalau misalkan Erwin hidup, mungkin tidak akan ada praksi Jaegeris dan praksi aliansi gitu. Dan ya gue nggak bisa nyalahin si Armin, nggak bisa nyalahin si Eren, dan dua-duanya tuh punya tujuan yang sama, intinya ingin terbebas dari terbelenggunya dunia gitu, dari yang perbudakan raja, dari yang pembantaian dunia atau saling membenci. Dan dua sudut pandang ini, Jaegeris dan aliansi, itu udah memberikan poin-poin plus gitu, sudah menjelaskan bahwa inti dari anime ini bukan hanya semata-mata untuk mendamaikan saja atau memberi perang doang atau gimana ya. Intinya dari sudut yang gue bilang, dari sudut Jaegeris dan sudut aliansi. Kalau Jaegeris itu ingin menghancurkan seluruh dunia tuh, atau meminimalisir populasi manusia itu demi kedamaian. Dan di sisi lain, di sudut aliansi, mereka tuh ingin menghentikan Eren itu untuk memberhentikan pembantaian. Itu sama-sama sama-sama baik, tapi dengan masih belum condok, atau teorinya belum dengan caranya tuh salah menurut gue ya untuk sejauh ini. Dan gue masih netral gitu. Ada yang dukung Jaegeris, kenapa sih si Eren gini, dan udah terjawab sudah, itu mereka punya persepsi masing-masing. Dan kerennya di sini Pak Haji Isayama tuh udah membuat kita marah, terombang-ambing gitu. Gue juga yang waktu scene terakhir sebelum end episode 11 itu, si komandan Saditz itu mati sama si Theo Magalet. Nah, si Theo itu komandan, dan sama-sama komandan gitu. Dia di kapal, dan di kapal itu dia berbincang dulu bentar, dan tiba-tiba kapalnya meledak. What the fuck? Dan yang sedihnya lagi di situ, para pasukan yang dilatih oleh si si komandan Saditz itu mereka tidak tahu bahwa Saditz itu di dalam kapal itu. Itu membuat gua kaget. Sampai gitu kan nontonnya. Tapi gua jujur, gua sih nggak terlalu banyak yang nangis, banyak korban, dan nyesaknya lagi teman lawan teman, dan di situ ada pengkhianat dan tidak gitu. Dan gue juga kaget lihat si Koni terpaksa ngebunuh teman-teman
apa ya, ya teman-teman bareng di waktu zaman kudet gitu, kadet gitu, zaman kadet kene dia tuh sama-sama gitu. Udah dia kehilangan Koni, udah kehilangan Sasha, dan banyak lah teman-teman Koni itu. Tapi Koni keren sih. Gua gak bisa nyalain si Koni karena emang susah gitu buat memahamin gimana sih caranya buat kita teh gak bisa berhenti untuk membunuh teman sendiri gitu. Gak ada cara lain gitu. Mikasa pun sama. Hanji juga keren di situ, dan gue baca komen di TikTok juga, kayaknya gue juga sependapat sama dia. Si Hanji dan siapa lagi, pokoknya pasukan-pasukan lain ngelihat si Proke dengan semangatnya untuk memperjuangkan daerah dia, Paradis gitu, atau kita sebut Eldia, kaum Eldia. Dia ngebela Eldia gitu, mati-matian sampai banyak yang mati jatuh, korban jatuh gitu pokoknya. Dan di situ lah gue setuju bahwa Froke adalah the best karakter di tahun ini, layak sih. Soalnya katanya gue dapat fun fact-nya ini, di bahwa di manga tuh nggak ada yang scene dimana bertarungnya tuh maksudnya sampai ke dudar dengan cara matinya pun. Kalau di anim dan di manga beda. Kalau di anim tuh dia jatuh langsung ke laut, ke gitu. Kalau yang itu langsung dia kayak tergeletak gitu, dan tinggal 1 episode lagi. Dan kebanyakan banyak yang bilang ini harus movie, harus gimana gitu. Dan gua mau movie, mau 1 jam itu, 1 episodenya terserah. Yang penting gua mau lihat ending AOT kayak gimana gitu. Dan gue pengen ngelihat ending yang pasti yang di panel yang mereka tuh berbaris, Captain Levi gini seperti gini. Wah, gue bakal nangis sih. Fix, gue nggak lebay sih. Emang keren sih AOT sejauh ini. Anim yang nggak bisa dikalahin gitu sama anim lain. Emang sih ada anim bagus kayak One Piece gitu. Ya sampingkan lah. Maksudnya dari sudut pandang yang buat kita teh terombang-ambing sampai kita berdebat siapa yang salah, apakah Aaron apakah ini. Tapi kan ini kembali lagi sudut pandang. Udah sih video gua untuk kali ini, dan gua tadi nge-tag di Instagram ke temen gua. Pokoknya gua akan bahas panjang lebar tentang AOT ini di podcast aja gitu. Gua pengen bikin video ini tuh lu kesah juga, kenapa gitu Froke mati dengan seperti itu gitu. Gue udah berharap Froke jangan mati gitu. Froke gue berharapnya gitu, Froke tuh ditahan atau ikut sama Mikasa gitu. Enggak, ternyata mati cu. Aduh, banyak mayat. Oke, udahlah. Terakhir dari gue, see you in the next video. Salam ibu jana.